Hai developer, kembali lagi dengan saya Arya gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing hal yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas dan sangat bermanfaat bagi developer semua untuk tahu sehingga nanti bisa diterapkan di real case yang teman-teman nanti bisa temui gitu. Jadi bahasan kali ini adalah tentang bahasan terkait scalability. Kalau misalkan teman-teman mendevelop sebuah aplikasi, kemudian atau service atau apapun itu biasanya pasti akan ada orang yang mempertanyakan gimana caranya agar semua solusi itu scale up gitu atau scale gitu terhadap pertambahan beban atau pertambahan load gitu. Nah, ada jawaban yang ngambang ya perbanyak saja jumlah instansnya atau perbanyak saja atau naikkan saja spesifikasi servernya dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing itu salah satu isi dari buku yang sangat menarik. Judulnya adalah The Art of Scalability. Nah, teman-teman bisa coba cari buku ini dan baca. Salah satu bahasannya adalah tentang dimensi dari scaling itu sendiri. Jadi ketika ada pertanyaan gimana caranya untuk untuk membuat solusi itu scale, jadi nggak serta-merta kita langsung jawab, oke, perbanyak saja jumlah instansnya. Nggak seperti itu. Jadi paling tidak kita punya lebih banyak gambaran kira-kira gimana sih sebenarnya cara untuk melakukan scalability itu. Nah, kita akan coba bahas di video kali ini. Balik lagi saya ingetin kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan juga subscribe channel ini. Kita mulai. Jadi, kalau misalnya kita berbicara scalability, itu kan tentunya berkaitan dengan adanya load yang bertambah. Kita pinginnya ketika ada load yang bertambah, itu semua load atau request yang masuk, itu kita bisa handle. Karena apa? Karena bisa saja request yang masuk itu ada kaitannya dengan transaksi ekonomi. Kalau misalkan ada 1000 transaksi yang masuk nih, tapi ternyata yang bisa kita handle hanya 500. Artinya ada 500 request yang kemungkinan bisa menghasilkan uang bagi kita, tapi malah tidak bisa terlayani. Kan sayang gitu. Makanya kita harus menjamin bahwa ketika ada 1000 request yang masuk, ya 1000 itu bisa kita layani semuanya. Sehingga keuntungan yang kita dapatkan itu bisa maksimal. Oke, tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa untuk melayani sebanyak itu, kita juga kalau bisa itu dengan memperkecil cost yang harus kita keluarkan. Nah, di sini bahasannya adalah tentang scalability itu sendiri. Jadi ketika kita ingin melakukan scaling, gitu ya, ada 3 dimensi yang sebenarnya kita bisa gunakan. Jadi sudut pandangnya ada x-axis, kemudian ada y-axis, dan juga ada z-axis. Jadi sederhananya, kalau misalkan x-axis itu adalah horizontal duplication, scale by cloning. Jadi kalau misalkan teman-teman familiar dengan horizontal scale up gitu ya. Biasanya yang dimaksud dengan horizontal scale up tuh ya ini si x axis. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya API gitu ya, microservice katakanlah running on top of Docker gitu dengan bahasa apapun, ketika dia running satu instan dia bisa menangani 100 request. Oke. Nah, ketika datang 5 request ya cara sederhananya adalah di wrap dengan load balancer di depan, kemudian di belakangnya ada 5 instance dari kontainer kalian. Nah, dengan begitu 500 request itu bisa ditangani. Tapi pertanyaannya, apakah hanya itu cara untuk melakukan scaling? Enggak gitu. Makanya tadi kita bahas ada x-axis, y-axis, dan juga z-axis. Kalau misalkan tadi si x-axis itu untuk dengan memperbanyak si instance-nya, nah ada lagi ya y-axis. Nah, y-axis ini bukan semata-mata memperbanyak instance, tapi justru sudut pandangnya adalah berdasarkan dengan fungsional tertentu. Contohnya, kita bisa melakukan scaling itu bukan dari jumlah instance-nya, tapi contoh dari dari fungsi yang sangat banyak diakses. Contohnya, ketika ada sebuah katakanlah e-commerce gitu, ternyata setelah dianalisis fitur yang paling banyak request yang masuk dan bebannya paling berat itu adalah fungsi search, oke? Atau preview lah, atau details dari sebuah produk. Login nggak terlalu berat gitu, logout juga nggak terlalu berat. Kemudian masuk ke halaman profil juga nggak terlalu berat gitu. Tapi untuk searching dan untuk produk itu cukup berat. Makanya kalau misalkan dengan y-axis, maka kita akan memecah nih. Oke, kalau misalkan untuk yang selain selain search dan selain detail, itu bisa nih ke kontainer 1, 2, 3. Kita udah punya beberapa set of kontainer ya yang running di situ. Tapi kalau misalkan untuk yang search dan juga detail, kita punya lebih banyak instance yang kita siapkan untuk menghandle request tersebut. Jadi istilahnya kita punya dedicated resources untuk pet-pet tertentu.
Oke, jadi kalau misalkan tadi untuk yang x-axis itu lebih ke arah jumlahnya diperbanyak, jadi cloning aja. Kalau ada aplikasi besar ya itu di cloning sebanyak yang kita mampu. Nah, kalau misalkan y-axis itu kita breakdown sampai level fiturnya. Apa sih yang sebenarnya paling berat gitu? Apakah search, apakah detail, apakah sign in, atau login, atau logout, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan y-axis. Dan yang ketiga adalah z-axis. Kalau misalkan tadi itu si y-axis berbasiskan fitur, kalau z-axis itu basisnya adalah datanya. Jadi katakanlah tadi search itu yang paling berat. Oke ya. Nah, ternyata setelah kita selidiki, ternyata record yang ada di database kita dari yang punya prefix A sampai Z, ternyata dari 100, katakanlah 100 juta record, 70 juta record itu hanya ada di eh, yang awalan apa katanya atau abjadnya itu hanya A sampai Z. Sorry, A sampai J lah katakan. Maka kita bisa membagi nih, oke, kalau misalkan ternyata search keywordnya itu diawali A sampai J, maka akan diarahkan ke pool dari instance yang ini, yang jauh lebih banyak, katakanlah ada berapa 50 instance. Tapi kalau misalkan search keyword yang di search atau product details yang dicek itu adalah punya awalan K sampai Z, maka diarahkan ke services yang lain. Jadi ada sudut pandang yang berbeda nih sekarang, bahwa kalau misalkan kita melakukan scaling dengan z-axis ini, maka kita melakukan partisi terhadap datanya. Nah, itu adalah beberapa sudut pandang atau cara untuk melakukan scaling. Jadi tadi ya, ada x-axis dengan menambah instance, ada y-axis itu dengan membreakdown si fiturnya, kemudian ada yang z-axis itu dengan melakukan partisi datanya. Kita coba lihat gambar yang lain supaya lebih jelas. Oke, ini ada yang x-axis. X-axis ini yang biasanya di depan ada load balancer. Oke, load balancernya biasa aja. Jadi katakanlah dia listen on port 80, kemudian di belakangnya upstreamnya ini yang akan ditambahkan terus-menerus. Jadi katakanlah listen on port 80 atau 443, lalu di belakangnya ini instance 1, instance 2, instance 3. Instance 1, 2, dan 3 itu sama. Oke. Lalu ada y-axis. Nah, kalau misalkan y-axis ini baru ada perbedaannya, karena di sini kalau misalkan x-axis, baik mau ke login, mau ke search, mau ke logout, dan lain sebagainya, itu sebenarnya di-handle oleh satu service yang sama nih, satu aplikasi, satu backend yang sama. Kelihatan ya, ini ada ikonnya sama, orange semua. Nah, sedangkan kalau misalkan y-axis, itu kita kelihatan bahwa selain tadi di depan itu ada load balancer, tapi juga kita melakukan routing terhadap request-nya. Jadi kalau misalkan ada slash login, maka upstream-nya itu service yang A. Kalau misalkan ada request dengan slash checkout, routingnya ke service yang B. Dan kalau misalkan ada request yang aksesnya itu ke slash search, maka dia akan di-routing ke service C. Nah, ini kalau misalkan kita melakukan splitting hanya dengan berdasarkan fiturnya aja. Tapi kita juga bisa sebenarnya mengkombinasikan y-axis dengan x-axis. Jadi artinya kalau misalnya ada slash login seperti yang saya ceritakan gitu ya, kita bisa taruh 1 atau 2 atau 3 instance di sana atau backend. Nah, kalau misalkan checkout lebih sedikit, kalau misalkan search lebih banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah cara untuk mengkombinasikan antara x-axis dan y-axis. Tentu semakin banyak solusi yang kita coba kombinasikan, kompleksitasnya juga akan meningkat. Tapi balik lagi, kompleksitas meningkat juga diharapkan dengan jumlah request yang bisa kita handle itu semakin banyak. Kemudian yang terakhir itu yang z-axis. Nah, di sini itu basisnya adalah datanya. Jadi kalau misalkan tadi di sini ada search, kemudian di search sendiri itu ada dipartisi lagi berdasarkan datanya A sampai J, kemudian K sampai Z, oke, itu sudah masuk ke z-axis. Jadi kita bisa mengikuti patternnya ini. Jadi kalaupun kita ingin mengkombinasikan x-axis, y-axis, dan z-axis itu mungkin. Sangat mungkin. Tapi balik lagi ya, semakin banyak yang kita coba untuk kombinasikan, ya akan semakin kompleks. Nah, kalau misalkan muncul pertanyaan, nah saya ini sebagai bukan pemula, tapi saya sebagai orang yang baru merintis sebuah layanan. Saya harus pilih yang mana? X-axis, Y-axis, atau Z-axis. Oke. Nah, bagi saya pribadi, kita bisa mulai dengan X-axis yang paling sederhana, karena di sana lebih ke arah melakukan duplikasi dari instance. Nah, semakin berkembangnya layanan kalian udah mulai punya lebih banyak data untuk dianalisis sehingga kalian bisa menentukan. Kalian bisa pilih Z-axis atau kalian ya ke Y-axis dulu.
ketika sudah diakses pun nanti juga bisa dianalisis lebih lanjut, perlu dengan x-axis atau enggak, atau sebenarnya cukup dengan x-axis saja. Nah, itu adalah sebuah cerita, salah satu bahasan dari buku The Art of Scalability yang sangat menarik untuk kita pelajari dan nanti kita bisa terapkan di real case kita terkait dengan services yang kita punya sehingga bisa scale dan menangani request yang banyak sesuai dengan requirement yang kita punya. Nah, sekian dulu cerita saya kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau feedback, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share dan juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.